Baik, kita masuk materi selanjutnya. Ini terkait tentang meiosis ya. Jadi meiosis ini masih berhubungan dengan proses pembelahan sel ya. Pembelahan sel yang terjadi pada sel gonosom atau sel kelamin atau disebut dengan sel seks ya. Kita sudah membahas terkait tentang mitosis ya. Mitosis itu pembelahan yang terjadi pada sel autosom atau sel tubuh, sedangkan meiosis pada sel gonosom atau sel kelamin ya. Oke, ini hubungannya dengan fertilisasi ya. Pembelahan meiosis itu ini terjadi pada sel sperma dan sel ovum kalau di manusia ya. Nanti akan membentuk embrio ya, yang sperma dan ovum tadi jadilah anak-anak misalnya. Ini pembelahan meiosis ya, terjadi pada laki-laki atau perempuan, tepatnya di sel gonosom ya. Ini karyotype ya. Di meiosis itu nanti hasilnya ada reduksi ya, N dari 2N menjadi N jumlah kromosomnya. Nah, pembelahan meiosis ya, ini sama ada istilah interfase G1S G2 ya. Jadi disebut dengan fase istirahat. Di mana di fase S itu ada yang namanya penggandaan DNA. Kemudian masuklah ke pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2 ya. Jadi ada 2 kali pembelahan ya, meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapannya nanti masing-masing ada 4 tahapan. Nah, yang terjadi kurang lebih seperti itu. Ada profase, ada metafase, ada anafase, ada telofase. Sama tahapan besarnya seperti itu. Meiosis 1 dan meiosis 2. Bedanya ya kodenya. Ada istilah 1, ada istilah 2. Di tumbuhan pun sama ya. Di tumbuhan pun misalnya di bagian polen itu pun mengalami pembelahan yang namanya meiosis ya. Meiosis 1 sama ya, ada profase 1. Jadi di profase 1 ya, di pembelahan meiosis 1 tuh sama seperti kita membahas terkait tentang mitosis. Itu ciri-cirinya ini hampir sama. Yang pertama misalnya sentriol atau sentrosom itu mengeluarkan benang spindle tapi belum bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian membran inti sel itu mulai menghilang. Kemudian ada anak inti atau nukleolus itu hilang juga. Kemudian kromatin ini berubah menjadi kromatid ya. Bedanya ini pada tahapan meiosis 1 ini, kalau misalnya kita membahas terkait tentang mitosis, itu kan kromosomnya atau kromatidnya yang sudah menebal itu satu pasang satu pasang. Nah, kalau di meiosis itu dua pasang yang disebut dengan, kalau di jumlahnya itu disebut dengan tetrad ya. Jadi kalau kayak gini nih ada dua pasang warna biru dan 2 pasang warna merah. Ini yang disebut dengan tetrad ya, seperti itu. Kita lihat lagi videonya. Nah ini yang ciri khas dari pembelahan meiosis ya, di tahapan, terutama di tahapan yang awal disebut dengan profase 1 itu ada ya pencampuran materi genetik ya. Pencampuran materi genetik ini bersilangan yang disebut dengan sinapsis ya. Nah, nanti pencampuran materi genetik itu, jadi yang misalnya tadi yang warna merah ya, kita gambarkan warna aja ya. Yang warna merah nanti akan bercampur dengan warna biru atau sebaliknya. Nah, pencampuran materi genetik ini ya, istilah lainnya disebut dengan pindah silang atau crossing over ya, pindah silang atau crossing over. Jadi ini ciri khas dari meiosis yang enggak ada di mitosis ya. Itu ada yang namanya pindah silang atau crossing over, itu terjadi pada tahapan awal pembelahan meiosis, tepatnya di bagian profase 1. Nah itu ya, ada pencampuran, crossing over tadi ya. Nah itu ya, pindah, berubah tuh warnanya ya. Ada rekombinasi atau rekombinasi yang disebut dengan crossing over.
Oke. Iya. Ini profase 1 ya. Oke, hilang tuh kan, hilang. Kemudian kromosom mulai dipegang oleh benang spindle, ada gerak gitu mikrotubulus. Oke, ini berikutnya tahapan metafase 1. Oke, ini tahapannya hampir sama dengan tahapan metafase di profase ya. Ini ciri-cirinya itu benang spindle memegang centromere ya, centromere tepat di bagian tengah bidang ekuator. Bedanya di metafase 1 ini, biasanya kita kalau di metafase di mitosis itu hanya sepasang-sepasang di bagian tengah bidang ekuator, tapi ini ada dua pasang yang sudah mengalami proses yang tadi rekombinan genetik atau crossing over ya, seperti itu. Oke, ini metafase 1 ya. Kemudian akan ditarik oleh benang spindle ke kutub yang berlawanan ya, terpisah satu pasang ya. Itu disebut dengan anafase 1 ya. Oke ya, ini. Oke, kemudian masuk ke telofase ya, dan karyokinesis ngebelah. Oke, dengan ciri-ciri yang sama ya seperti telofase yang berikut, telofase di mitosis. Meiosis 2 hampir sama ya seperti mitosis ya. Profase 2 sama ya. Oke, benang spindle mulai terbentuk lagi ya. Kemudian membran inti tadi hilang ya. Kemudian nanti dipegang oleh spindle tepat di bagian tengah bidang ekuator, satu pasang disebut metafase 2. Ini mirip ya seperti pembelahan mitosis, tapi ini bedanya kromosomnya digambarkan belang ya karena terjadi crossing over tadi. Kemudian masuk ke anafase 2 ya. Jadi satu buah tertarik ke kutub yang berlawanan. Oke, ini sama ya. Oke, kemudian benang spindlenya hilang, membran inti kebentuk kembali, kemudian jadi kromatin kromosomnya, kemudian terjadi karyokinesis, sitokinesis, bukan karyokinesis ya, sitokinesis. Oke, jadi meiosis itu ada 2 kali pembelahan ya, ada meiosis 1, ada meiosis 2. Oke. Jadi dari 2 kali pembelahan itu akan menghasilkan bukan 2 sel anakan tapi 4 sel anakan ya, seperti itu. Karena 1 kali pembelahan ngasilin 2 ya, jadi 2 kali pembelahan berarti ngasilin 4 sel anakan. Baik, kalau kita overview ya, jadi pembelahan meiosis itu ini terjadi sekali lagi pada sel gonosom ya. Kemudian jumlah pembelahannya ada 2 kali pembelahan. Ada yang namanya meiosis 1, ada yang namanya meiosis 2 ya. Di antara meiosis 1 dan meiosis 2 itu tidak ada tahapan yang namanya interfase ya. Jadi tahapan interfase atau istirahat itu ini di awal sebelum meiosis, sama seperti mitosis tadi yang digambarkan di video awal. Oke. Kemudian ciri khas dari pembelahan meiosis ini ada di tahapan yang disebut dengan profase 1. Tepatnya di meiosis yang pertama atau meiosis yang 1. Oke, di profase 1 ini terjadi ada peristiwa yang namanya pindah silang atau crossing over ya. Di situ ada yang namanya pencampuran materi genetik ya, menghasilkan kromosom atau kromatid yang rekombinan atau berbeda dengan indukannya ya, seperti itu. Oke, nah hasil dari pembelahan meiosis 1 sel anakan. Nah 2 sel anakannya kalau dilihat dari jumlah kromosom dari mulai induk ya mengalami proses meiosis 1 itu 2 sel anakannya itu jumlah kromosomnya masih 2N, belum ada reduksi ya. Nah setelah mengalami proses pembelahan yang kedua yang disebut dengan meiosis 2 ya, barulah di situ ada reduksi jumlah kromosom, tadinya 2N menjadi N. Nah, tahapan meiosis 2 mirip seperti tahapan mitosis ya. Sama ya, seperti tahapan mitosis. Bedanya di situ kromosomnya digambarkan belang karena terjadi crossing over atau pindah silang. Ya, seperti itu.
Oke. Nah, kalau kita banding-bandingkan ya antara pembelahan mitosis dan meiosis ini seperti ini ya. Oke, jumlah pembelahannya berbeda. Mitosis 1 kali, meiosis 2 kali. Jumlah sel anakan yang dihasilkan berbeda. Mitosis itu ada 2 sel anakan, meiosis itu ada 4 sel anakan. Ya. Oke. Ciri khas yang lain, di mitosis tidak ada yang namanya crossing over, sedangkan di meiosis ada peristiwa yang namanya crossing over, tepatnya di profase 1, di meiosis yang pertama. Oke, kemudian tempat terjadinya juga berbeda. Mitosis terjadinya di sel autosom atau sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi di sel gonosom atau sel kelamin. Ya, seperti itu. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang pembelahan meiosis. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.